Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Hari ini kedatangan tamu yang istimewa, yang luar biasa, jauh dari Kalimantan Barat ya Pak? Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Barat. Ada di samping saya, ini adalah pengusaha laundry yang ternyata di masa pandemi dalam 2 tahun beliau sudah menciptakan dan menghasilkan, membuka laundry ya, membuka 25 cabang laundry. Baik. Luar biasa. Boleh perkenalan diri langsung Pak? Nama Silahkan, saya Pak. Sugiantoli. Asal Pontianak, Kalimantan Barat, tinggal di daerah Sungai Kakap. Untuk yang teman-teman kalau di Pontianak, istri 1, anak 2. Istri 1, anak 2, tapi laundrynya 25 Pak. Laundrynya 25. Keren sekali. Siap. Terima kasih Pak Sugianto udah hadir di sini untuk sharing-sharing ya Pak. Teman-teman, saya bertemu Pak Sugianto kemarin pas acara LG ya. Kita ada kunjungan ke pabriknya LG di Legok Tangerang. Ketemu beliau ngobrol-ngobrol. Saya udah berapa kali Pak Rizal cerita, itu loh ada Pak Sugi. Itu perlu diwawancara Pak Api. Tuhan baik. Belajar, masih belajar. Sama-sama. Mesti belajar dengan bos saya nih, Pak Apik. Ya. Saya yang belajar Pak, ini keren banget. Iya, saya mesti belajar. Ya. Sebenarnya Bapak sendiri itu backgroundnya apa Pak? Sebelum buka laundry yang sampai 25 dan sebagainya ini, Bapak sebenarnya backgroundnya apa sih? Oke, nah teman-teman, saya ini pengusaha ya. Saya buka toko di daerah Pal 9, Sungai Kakap tahun 95. Tahun 95. Kita udah dari tamat Immanuel SMA ya, tamat semua kita udah belajar berbisnis, yaitu sembako. Sembako ya Pak? Ya, bisnis sembako, dan akhirnya ya, karena dari hasil tersebut kita mencoba merambah sembako kita sampai kita pegang satu wilayah. Jadi ada beberapa wilayah yang kita pegang, setiap toko di sana ambil barang sama kita. Nah, pada akhirnya tahun 2000 sampai 2011 teman-teman, 2011 karena manajemen kita belum bagus tentang keuangan, kita banyak melakukan hal yang keliru. Nah, akhirnya kita harus tutup beberapa toko, tinggal satu toko, istri yang handle sampai hari ini. Nah, yang lainnya saya tidak handle dan kita tutup, kita bayar hutang. Nah, beberapa 2011. Hutang, ya 2011 Pak Apik. Terus kan keuangan belum kuat nih. Nah, akhirnya untuk bagaimana cara membangkitkan keuangan, salah satu cara ya tanpa modal, dengan hanya modal 225.000 saya join jadi agen asuransi. Ya, dari sana kita join agen asuransi, jualan untuk bayar hutang. Selesai dalam waktu 5 tahun hutang kita. Nah, pada saat itu kita berpikir bangun bisnis apa lagi nih. 2 tahun dan kita saya sendiri suka ikut investasi leher ke atas. Jadi berteman dengan orang-orang yang positif, yang bisa membangkitkan bagaimana cara menjadi orang sukses. Terus karena suka investasi leher ke atas dan kita belajar, nah di sana banyak promo. Ada satu bisnis yang lumayan bagus nih, ya kan? Kayaknya di Pontianak belum ada. Nah, laundry self service, laundry coin, laundry digital yang konsumen kita cuci sendiri, tapi kita tidak usah pantau. Dan itu bisa berjalan sendiri dan uangnya bisa mengalir langsung masuk ke rekening. Itu kan keren. Artinya kita mudah untuk memanage bisnis ini. Kalau satu cabang aja kita bisa lakukan tanpa karyawan, tapi bisa berkembang. Tapi akhirnya dengan berkembangnya laundry kita juga paham, mulai belajar yang tidak tahu sampai tahu, dan bagaimana untuk supaya proses menjadi baik. Yang awalnya layanan self service, sekarang menjadi full service. Ada beberapa tempat ada juga self service. Jadi semua layanan kita ada, ya kan? Sampai hari ini pun jam ini kita belajar sama Pak Apik karena pengen dapat ilmu dari orang sukses yang luar biasa yang kita dengar. Pak Apik manajemen. Nah, kita mau belajar nih, baru bicara aja 5 menit, 10 menit daging semua isinya. Jadi kita dapat banyak sebenarnya ya, dari Pak Apik seperti itu Pak. Buka laundry bagi saya kalau sistemnya bagus, duplikasinya bagus, simple, easy, efektif, proven, dan transferable yang selalu saya terapkan kan. Intinya kalau kita membuka sesuatu buat menjadi simple. Kalau simple dan mudah diduplikasi ya mudah dijalankan. Seperti itu Pak. Main menarik ya. Jadi mulai tahun berapa berarti Pak laundry itu berarti di pas pandemi 2020. 2020. Iya, 2020. Pas pandemi kok malah buka laundry. Pas pandemi malah buka laundry. Kita belajar dari seminar bahwa salah satu bisnis yang anti resesi ternyata juga laundry salah satu. Ekonomi gonjang-ganjing seperti apapun orang tetap nge-laundry. Cuci baju. Ya. Jadi
ada market di sana. Banyak nggak orang buka laundry? Ya banyak, tapi tergantung bagaimana manajemen kita lagi tentang laundry kita. Tadi kita belajar banyak sama Pak Apik. Wih, manajemennya udah keren kok, belajar banyak. Belajar banyak ya. Oke, menarik Pak. Jadi kan ini kita berbicara tentang masa pandemi kan, banyak orang yang sebenarnya malah ngerem di dunia investasi ya Pak. Terutama mau buka bisnis aja takut banget. Bapak kok berani banget gitu loh. Buka laundry, terus akhirnya jadi 25 lagi. Nah itu seperti apa Pak? Tadi kan Bapak emang berbicara tentang saya butuh bisnis itu memang yang profitable, yang memang punya peluangnya bagus. Tapi di sisi yang lain, ada nggak sih marketnya di masa pandemi? Bapak kok malah berani gitu loh? Iya, saya dari dulu selalu menggunakan 2 jurus, bodol dan botol. Botol itu bisnis optimis tenaga orang lain, bodol itu bisnis optimis duit orang lain. Nah, setiap kali kita mau membuka, usahakan resiko yang ke kita tidak terlalu besar, tapi tidak juga merugikan orang lain. Ya kan? Nah, artinya kita buat orang win, baru kita win. Orang win, kita win. Kita buat orang win, baru kita win. Nah, uang yang kita hasilkan adalah uang yang kita buat orang win, baru kita win, baru kalau seandainya ini terjadi something happen pun, ya udah, ini adalah hasil yang kita buat orang win, kita dapat hasilnya, kita buka. Nah, biasanya kita hitung-hitungan. Jadi di dalam ilmu keuangan itu kan ada judulnya sisi dan sisa. Ya. Apalagi itu Pak? Sisihkan, sisanya habiskan. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dapat uang, ya ada beberapa hal yang harus kita sisihkan. 10% untuk uang amal itu wajib, ya kan? Perpuluhan ya. 30% untuk cicilan. Nah, 10% untuk investasi, udah 50%. 10%-nya lagi untuk biaya tidak terduga. Ya, semacam asuransi kita harus punya. Ya kan? Sudah 60%. Orang bilang wajib berhutang. Berhutang tidak wajib dan tidak disarankan juga. Tapi kalau mau bayarlah dari 30% dari pendapatan bulanan kita. Atau kalau mau berhutang 50% dari harta kita. Harta kita 1 miliar, kita boleh berhutang 500 juta. Pendapatan kita 10 juta, kita boleh bayar cicil 3 juta. Jangan lebih. Itu rumusnya. Di laundry sendiri, saya udah bilang tadi, saya buat orang win, baru saya akan win. Ya kan? Uang yang kita dapatkan dari hasil untuk kita win, kita buka laundry. Tapi kan ada hitungan yang tadi saya bilang. Harus sadis, sabar dan disiplin. Sabar dan disiplin. Ya kan? Untuk supaya sadis, ya kan? Benar-benar harus sadis sampai bukan hari ini. Santai dan disiplin ya Pak? Ya. Sabar dan disiplin. Sabar dan disiplin. Siap. Apapun itu kan, memang kita harus sabar menantinya. Kembali ke laundry tadi Pak ya, kita ngomongnya ngalir aja ngomong. Enggak apa-apa, ya. keren. Dapat ilmu baru Pak. Menarik. Nah, dari sana saya udah mengalami suatu kondisi keuangan yang belum bagus. Terus saya juga harus berbisnis. Saya di asuransi sudah melunasi hutang juga. Dan sekarang harus kumpulkan uang untuk buka bisnis laundry. Tapi di dalam otak nih kan kita selalu baca buku bagaimana cara bisnis tanpa uang. Ya, bodol dan botol tadi. Ya kan? Kita buat orang win, saya dapat uang. Artinya uang itu pun dari hasil kita buat orang win. Nah, waktu kita buka pertama kali awal, ya gimana caranya nih uang bisa multiplikasi. Ya kan? Atau bisnis kita bisa multiplikasi. Nah, kita buatlah cara yang simple. SEEPT, simple, easy, effective, proven, transferable. Provennya dari mana? Sedangkan kita baru laundry dari awal. Ya udah, saya ikut apa kata atas. Ya, salah satu partner saya yang bisa saya jadikan curhat di laundry saat pertama kali Pak Frans, Pak Rijal. Pak Frans. Ya kan? Nah, saya ikut ya, maksudnya teachable. Mau dia bilang apapun saya ikut. Ya, istilah orang bilang bodoh-bodoh ikut, bodoh-bodoh kaya. Nah, apapun yang dia bilang saya ikut. Sehingga dia udah punya pengalaman kok. Ya kan? Benar salah ikut aja. Ternyata ya orang sukses itu lebih memperhatikan leader lah, atau mereka lebih memperhatikan, mereka adalah orang nomor 2 yang pengen lihat kita sukses selain diri kita sendiri. Jadi apapun yang dia bilang, apapun yang disarankan adalah sesuatu yang membuat kita bagus. Nah, saya tiru, saya lakukan. Saya pernah lihat podcastnya Pak Hermanto Tanoko juga. Dia bilang waktu dia bangun hotel, ya pertama dia baguskan dulu apa sih masalah yang ada di hotel tersebut, kiri, kanan, sudut kanan, atas, bawah, semuanya. Kalau ini udah paham, gampang multiplikasi, buka 1, 2, dan ketiga. Nah, itu pertama yang saya lakukan. Ada beberapa hal yang harus memang diperbaiki. Kan gitu. Nah, belajar sama guru saya Pak Apik hari ini. Malah bergurunya ke saya. Iya, serius. Menarik Pak. Jadi kita bisa mendengar ya teman-teman bagaimana Pak Sugi tadi bercerita pernah gagal di bisnis sebelumnya ya Pak. Minus sampai akhirnya
asuransi ya Pak? Ya, join di asuransi. Join di asuransi. Ya, Asuransi apa itu Pak? Asuransi Generali, Pak. Generali, Ya, itu bergerak di bidang apa untuk asuransi? Ya, asuransi Generali kita bergerak di bidang asuransi kesehatan. Oke. Ya, ada investasinya juga, programnya beda-beda. Dan untuk teman-teman yang kalau misalnya mau asuransikan mesinnya, kita juga bergabung dengan partner yang mengasuransikan mesin teman-teman. Oh, benar. Jadi Bapak di laundry yang ada 25 pun itu diasuransikan? Kita asuransikan, Pak. Oke, nah itu penting teman-teman. Jadi saya itu pun di asosiasi laundry itu pernah kita sharing dengan teman-teman 20 provinsi di Indonesia itu, 20 DPD ya, bagaimana sering kejadian di laundry, ya amit-amit aja yang sering kejadian itu adalah kebakaran Pak. Yes. Karena kan kita pakai gas ya, gas itu kan dipakai untuk setrika uap maupun dryer, mesin pengering. Meskipun mesin itu maupun si mesin pengering maupun si setrika uap itu sudah ada safety-nya, itu kan biasanya kan ada human error, entah itu dari segi regulatornya, entah itu dari segi instalasi selangnya yang bocor, yang itu membuat kita nggak pernah di luar perkiraan kita tiba-tiba terbakar, ada kebocoran, ada konsleting dan sebagainya. Itu berarti di cover juga ya Pak? Bapak bisa ya kayak gitu? Kita cover ya. Kita bisa ya? bantu teman-teman juga karena di seluruh Indonesia kita ada tim. Oh gitu. Yes. Nah, pengcoverannya itu biasanya apa Pak yang diganti? Misalnya apakah mesinnya aja atau bangunannya atau tergantung, ada bagian-bagiannya dan mau request bagian seperti apa, mau full cover atau seperti apa nanti ada. Kalau Bapak apa? Di full cover kita atau full, mesin? Oh, full cover. Ya, full contoh cover. Pak, kalau full cover itu berapa biasanya? Premi dan sebagainya? Oh, tergantung mesin kondisi dan mesin sebagainya. Pak saat itu. Misal ya, new ya atau sudah pakai berapa tahun itu kan dihitung. Nggak mahal sih, 1 tahun paling jutaan aja. Jutaan itu berapa? 1 jutaan bisa per tahun. Ya, per tahun. Murah. Mahal ya. Ya murah. Dan itu diganti full Pak? Itu diganti full. Oke. Ditanggung sesuai nilai aset yang ditaksasi itu. Yang sudah dikontrakkan. Oh, menarik. Ya. Oke, kapan-kapan kita ngobrol lebih detail. Ya. Kalau apa kontaknya di mana Pak kalau mau kontak? Ya, boleh kontak tim saya, boleh kontak ke saya untuk sementara ya, kontak ke WA saya 089 89784617. Wah, sih. Bisa boleh ya Pak kontak Bapak? Boleh. Jangan lupa perkenalkan diri teman-teman. Jadi biasanya yang kontak itu nggak perkenalan diri, langsung nanya ini nanya itu. Tetap perkenalan diri, dari mana, kebutuhannya apa dan sebagainya, gitu ya Pak? Iya, benar. Oke, siap. Balik lagi ke laundry Pak. Balik lagi ke laundry. Nah, tadi kan saya sering mendengar bahwa Bapak ini kan memang sering ikut kelas, investasi leher ke atas, baca buku dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain ternyata bahwa di dalam berbisnis itu modal itu nggak melulu dari uang kita modal sendiri. Bapak pakai duit orang lain. Iya, bodol tadi ya. Iya. Bisnis optimis duit orang lain. Oh, bisnis optimis duit orang lain. Ini keren, menarik istilahnya. Saya sering denger itu istilahnya dari Pak Tung juga ya, kayak gitu ya. Itu guru kita. Ya, banyak kita berhasil atau bercara berpikir dari Pak Tung Desem juga. Pak Tung Desem ya. Jadi financial revolution, marketing revolution banyak ya. Kalau laundry pertama Bapak pakai uang investor atau uang sendiri? Uang yang kita buat dari Win. Kita buat orang Win, kita dapat Win uang. itu seperti apa Pak? Ya, salah satu cara ya kita buat seminar pada saat itu dan banyak mesin yang terjual, ada profitnya ke kita dan kita belikan mesin. Nggak usah bayar profit lah, bayar mesin aja. Salah satu teknik yang saya gunakan. Saya rasa Pak Apik pasti juga gunakannya kan gitu. Oke, menarik. Oh, Win itu maksudnya seperti itu ya Pak. Itu, Pak. Jadi teman-teman yang nonton kan juga pasti mungkin bingung ya. Oh, Winnya seperti itu. Jadi lebih kreatif loh teman-teman. Jadi pebisnis harus kreatif. Nah, setelah hasilnya satu jadi, itu invest berapa Pak dulu pas awal? Itu mesin aja 225 juta. 225 dengan berapa set itu berarti Pak? Itu 4. 4 set. Mesin komersial ya Pak? Mesin komersial. Ya, ingat teman-teman. Mytek MLG 22. Wih, langsung mesin komersial. Ini menarik. Kenapa Pak? Kok langsung menentukan mesin komersial? Nggak pengen, ya udahlah saya investasi biar nggak mahal-mahal, pakai mesin rumahan dulu deh. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Soalnya kita udah ketemu Pak Frans, sudah ketemu Pak Rizal, yang notabene-nya mereka sampai hari ini pun bisnis laundry, kan, dan komersial. Ya udah, saya kan udah bilang, saya orang TTS, taat tunduk setia. Taat tunduk setia. Jadi ikut aja. Banyak banget sih istilahnya. Dia orangnya lebih berhasil kan. Kenapa kita nggak ikut? Yang lain kita singkirkan karena kalau kita udah fokus sama satu mentor ya itu kita nurut aja. Ya toh akhirnya jadi kan. Tuhan baik lah.
tidak pernah salah untuk menempatkan kita di dalam situasi dan keadaan apapun. Amin, amin. Ya, amin. God is good. God is good. Yes, God is good. Oke, nah menarik. Kita akan berbicara lagi terkait titik keduanya itu berapa bulan atau jeda berapa lama, Pak? Dari titik pertama. Oke, untuk titik pertama itu gampang banget. Tapi puji Tuhan juga dalam 3 bulan hasilnya belum maksimal. Satu hari ada orang cuci itu, laundry itu udah luar biasa. Karena ternyata laundry lot itu perlu diedukasi. Ya, tapi setelah itu orang udah mulai kenal, nah gampang. Itu pun untuk buka yang kedua itu perlu perjuangan juga. 6 bulan setelah itu baru buka titik yang kedua, setelah itu multiplikasi. Jadi konsepnya rata-rata memang kolaborasi ya, Pak? Yes, kolaborasi, karena ya ilmu sekarang ya ilmu kolaborasi kan. 8 dibagi berdua 4 seorang. Tapi gimana caranya Bapak 8 saya 8. Jadi win-win solution lah. Ya kan, jadi kalau kita nggak bisa kuat sendiri, harus ada partner, kawan. Hari ini saya datang ketemu Pak Apik, ya luar biasa, banyak belajar ilmu ya, kolaborasi juga. Bapak datang ke sini aja ngasih pelajaran banyak orang loh, Pak, yang nonton. Iya, Tuhan baik. Oke, nah tadi kita balik lagi, Pak. Bagaimana pada waktu membangun laundry, apalagi Bapak itu kan langsung pakai laundry load nih. Saking nurutnya Bapak udah nggak kepikiran laundry satuan, laundry kiloan juga enggak kayaknya. Laundry pakai setrika pun enggak, Pak? Saat awalnya disuruh beli setrika listrik. Oh, listrik aja? Siapkan setrika aja 1 katanya. Gitu ya? Biar orang konsumen setrika sendiri. Setrika sendiri. Okay. Nah, tantangannya tadi kan nggak semua orang itu langsung mengenal laundry load atau laundry cuci lipat. Karena seperti kita tahu di Indonesia apalagi, orang itu kalau habis dicuci, dijemur atau dimasukkan pengering harus disetrika. Nah, tantangannya kan berat banget di situ, Pak. Nah, yang dilakukan Bapak apa saat itu untuk mengedukasi? Saya pernah dapat ilmu dari seorang teman, dia bilang sesuatu yang baru itu memang harus diedukasi. Sesuatu yang baru memang harus diedukasi. Apapun itu judulnya ya diedukasi. Sampai orang teredukasi maka dia akan paham. Dia akan lakukan sendiri. Ya kita edukasi, ya kan? Pada saat mereka datang, ibu coba aja dulu. Ibu cuci. Ibu bandingkan kalau cuci di rumah atau mungkin pernah laundry di tempat lain. Kenapa ibu harus cuci sendiri, harus laundry sendiri? Kelebihannya apa? Satu mesin, satu konsumen, lebih bersih, pakaian ibu nggak dipegang orang. Ibu masukkan parfumnya sendiri, softener sendiri, deterjen sendiri, ya kan? Lebih bersih. Selesai 27 menit, udah enak, keluarin, keringkan sendiri. Ibu bisa main handphone, bisa pulang sebentar, atau bisa suruh pembantu atau apa, menggantikan mesin cuci yang ada di rumah. Nah, bahkan saat ini kalau di daerah pinggiran yang notabene-nya bisa, kalau di kita Sungai Jawi itu kan ada orang nyuci di sungai. Oh iya, kan? Masih ada ya, Pak? Masih ada. Wah, seru itu. Di sana kita buka laundry. Ya, kan? Keren. Dan rata-rata mereka hanya datang cuci aja, jemur di rumah. Daripada saya nyuci di sungai, mendingan ke Sanjaya. Ke laundry aja. Ke laundry. Ya, kan? Sanjaya Laundry ya namanya. Sanjaya. Artinya mereka teredukasi dan sadar, biayanya juga nggak mahal kan? Seperti itu, Pak. Kalau nyuci aja berapa, Pak, harganya? Kita 15.000 per 7 kilo. Per 7 kilo? 15.000 per 7 kilo. Udah sama packaging plastik nggak, Pak? Itu kalau cuci aja. Kalau cuci kan? Cuci nggak? Enggak. Berarti bawa plastik sendiri? Bawa plastik sendiri. Semua udah deterjen, softener udah ada. Tahu sendiri ya, HP-nya berapa? Teman-teman itu kadang kaget. Nyuci kok per 7 kilo, 10.000, 15.000, apa untung? Untung banget, teman-teman. Nanti itu pas lebih lagi. Ilmu manajemen. Untungnya nih Pak Apik nih, jagonya hitungnya. Untung banget kalau kayak gitu. Nah, karena ya saya sering keliling ke seluruh Indonesia, jadi akhirnya dapat banyak insight, banyak konsep yang ternyata, ini dieksekusi gini, dan sebagainya. Kadang itu saya nggak bisa tidur, habis dari laundry orang lain itu biasanya nggak bisa tidur. Apa ya, kok bisa kayak gitu dan sebagainya. Saya oret-oret sendiri, ternyata kayak gini hasilnya, kayak gini dan sebagainya. Bahkan saya memantau laundry coin atau laundry load itu kenapa kok cabangnya malah banyak. Padahal harganya kan kelihatannya murah. Ternyata baru tahu, cara ngitung HPP itu kayak gini ya, nggak per kilo lagi tapi per load. Nyuci banyak nyuci sedikit itu cost-nya sama ya ternyata. Nah, itu mulai coba memilah-milah dan breakdown dari sisi biaya ya, Pak. Cost kan kita harus tahu cost-nya berapa dan sebagainya, agar kita tahu kita mau ambil profit berapa. Profit semakin gede kan kalau kita melakukan efisiensi. Nah, efisiensi apa aja yang dilakukan. Nah, itu tuh mulai kita pelajarin di situ sih. Dari Bapak aja saya belajar banyak yang tadi. Terus target ke depannya apa, Pak? Visi saya jelas. Ya, saya mau menjadi bentuk komunitas yang terbesar di Indonesia. Tapi berjalannya waktu sepertinya memang harus kolaborasi. Banyak kawan, banyak tim, ketemu suhu yang terbaik, Pak Apik, manajemen, ya kan?
baru ngomong sebentar ya, dagingnya luar biasa. Daging apa Pak ini? Jadi saya harus belajar, ya kan. Misi kita adalah merangkul Pak. Ya kan? Saya lihat teman-teman yang ada di Pontianak khususnya, banyak laundry tapi ada yang bagus jalannya, ada yang belum bagus. Ada awalnya bagus, ramai, tapi pada saat pergantian mesin uangnya nggak ada. Ya kan? Benar sekali. Nah, kita terpanggil, saya sendiri terpanggil untuk merangkul mereka. Ayo kita bangun bersama dengan manajemen yang baik. Karena kebetulan saya dan partner saya Tantoni ini kita belajar di financial planner. Jadi kita ngerti lah untuk membagikan ilmu ini supaya menarik. Uang kita bisa berkembang ya dengan baiknya, dengan manajemen keuangan yang baik. Ya, salah satu bisnis yang menentukan kesuksesan juga kelola uang. Nah, seperti itu. Saya kayaknya perlu belajar itu Pak. Keren banget. Suhu saya ini untuk kelola suhu saya. Keren sekali. Memang ya saya akuin dari sisi Apik Manajemen pun itu memang perlu belajar dari sisi itu tadi Pak. Pengelolaan keuangan, terus bagaimana membaca laporan. Kan baca laporan bukan sekedar cuman angka-angka, terus ini mau ngapain sih? Sebenarnya kan harus dievaluasi, terus apa yang perlu diimprove dari angka yang kita lihat itu kan sebenarnya seperti itu. Kayaknya saya perlu belajar. Saya harus main ke Pontianak. Sama-sama. Main ke Pontianak ya? Oke, boleh. Luar biasa, beliau yang sudah luar biasa sharing bagaimana membangun bisnis 25 titik dalam 2 tahun. Beliau ada di Jakarta aja, sudah ada 4 klien yang menunggu untuk opening. Keren sekali. Kayaknya mau berangkat ke Korea beliau. Iya, belajar bareng ya Pak? Bareng kita. Siap. Nah, tadi banyak hal yang kita pelajari dari sisi finansial, bagaimana beliau banyak istilah juga. Dan yang saya lihat poin pentingnya adalah beliau tidak pantang menyerah, beliau juga terbuka terhadap hal-hal baru, beliau mau belajar, melihat segala sesuatu efektif dan efisien. Nah, kalau bisa ikut kelasnya Pak Tung aja berapa kali gratis, ada cara-caranya. Tadi offline tadi kita ngobrol, juga cara-cara dan sebagainya. Meskipun saya juga sering mendengar cerita ini, tapi ini ada cerita yang berbeda gitu loh. Ternyata luar biasa. Membangun laundry pun beliau juga nggak harus pakai dana full dari beliau. Ternyata akhirnya beliau itu tadi nggak harus rakus, nggak harus 100% saham milik kita. Jadi saya juga akhirnya berprinsip gitu Pak, mending kita punya 1% saham di 100 perusahaan daripada 100% di dalam 1 perusahaan. Jadi saya jadi saya pun juga sama kayaknya konsepnya mirip dan sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton dapat inspirasi ya. Yang dari Pontianak udah tahu Sanjaya Laundry, Sanjaya Laundry. Sanjaya Raja Laundrymat. Sanjaya Raja Laundrymat. Oh gitu ya. Semua mereknya Sanjaya Laundrymat. Iya, semua. Jadi laundry dan penjualan perlengkapan laundry berarti atau gimana? Kita menyediakan perlengkapan laundry dan paket mesin juga. Paket mesin juga. Bahkan kita dampingi juga Pak. Jadi kalau misalnya mereka mau buka usaha laundry dengan tanpa modal, kita bisa kasih jurusnya. Buka usaha laundry dengan modal, kita bisa dampingi supaya mereka tuh merasakan hasilnya. Bahwa bisnis laundry itu bagus. Banyak pegawai-pegawai atau karyawan, CEO atau manajer-manajer yang pengen buka usaha laundry tapi nggak ada waktu. Nah, bisa serahkan ke kami untuk manajenya. Oh gitu ya Pak? Bisa ya Pak? Bisa. Sudah ada berapa klien Pak seperti itu Pak di luar Sanjaya Laundry? Ada beberapa klien sudah, ada lebih dari 10 klien udah kita tangani Pak. Wah, lebih keren lagi ternyata. Biasa. Apa yang mau disampaikan terakhir Pak sebelum kita tutup, karena kalau kita ngobrol panjang udah masih banyak lagi nih yang kita obrolin. Kayaknya cukup sekian aja karena beliau mau ada acara lagi teman-teman. Sebelum ditutup silahkan disampaikan Pak. Pesan saya, kalau teman-teman mau bisnis laundry buat semua orang di tempat kita, lingkungan kita semua bisa berbisnis laundry. Tapi kalau semuanya buka laundry, siapa yang laundry bayar? Saya juga bingung itu Pak. Selalu ada cara, Selalu ada cara untuk membuat bisnis ini tetap jalan. Tuhan tidak pernah salah untuk menempatkan kita di bisnis ini. Karena ada beberapa orang yang dia tidak mau bisnis tapi dia titipkan uangnya ke kita untuk bisnis laundry seperti itu. Thank you Pak. Luar biasa sharing dari Pak Sugianto ya Pak? Sugianto. Pak Sugianto Lim ya? Pak Sugianto Lee dari Pontianak yang sudah sharing bagaimana kiat-kiat beliau membangun bisnis. Kayaknya cukup sekian dari saya teman-teman, mudah-mudahan dapat inspirasi dari sharing Pak Sugianto hari ini bagaimana membangun 25 laundry dan akan menjadi besar lagi dan targetnya IPO.
Oke, saya Apik Primadia undur diri. Saya Sugianto Ali. Sampai jumpa lagi. Sampai Terima jumpa. kasih.